Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Namun berbeda PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi untuk kelas 11. Insya Allah akan belajar dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Ferry Julhamdani SPDI. Bapak tinggal di Padalarang, tepatnya di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Asli Bapak dari Sukabumi. Bapak lahir Sukabumi 20 Mei 1988. Ya. Selamat belajar untuk siswa dan siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, khususnya kelas 11. Ya. Dalam pembelajaran pembelajaran PAI untuk kelas 11 yang paling pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Insya Allah selama satu semester atau selama kelas 11 insya Allah akan belajar dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, ya, untuk kedepannya, dan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam pembelajaran kali ini kita awali dengan pembacaan Bismillah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa apa yang akan kita lakukan itu harus diawali dengan Bismillah, ya, supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam pembelajaran yang pertama ini kompetensi dasar atau apa yang kalian harus ketahui, ya, nanti setelah kalian mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah itu, kalian harus terbiasa membaca Al-Quran, ya. Kan kalian udah tahu nih kitab-kitab Allah yang diturunkan kitab-kitab yang diturunkan Allah, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kalian harus bisa atau terbiasa membaca Al-Quran, ya, dan meyakini bahwa taat dan harus meyakini kitab Al-Quran, kemudian taat kepada aturannya, ya, kemudian berkompetensi dalam kebaikan, kemudian etos kerja keras sesuai dengan perintah agama, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, ya, saling menghargai sesama, kerukunan, kemudian menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, kalian ingat-ingat, ini adalah kompetensi dasar, hal-hal yang harus kalian ketahui setelah melaksanakan pembelajaran ini, ya. Nah, di awal pembelajaran untuk iman kepada kitab-kitab Allah, artinya meyakini, yakin, ya, kitab-kitab Allah serta mencintai Al-Quran. Yang paling pertama yaitu kalian harus tahu dulu, ya, kitab-kitab Allah itu yang pertama Taurat, ya, kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berbeda untuk Taurat, Zabur, Injil, kalian hanya mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, ya. Jadi Taurat, Zabur, Injil ini pernah ada dan diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, ya. Kemudian kalau Al-Quran itu di samping mengetahui sejarahnya, ya, kemudian diyakini keberadaannya, ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar ada, kemudian terus dibaca, dipahami isinya, kemudian dipedomani isinya, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan berkah, ya. Nah, setelah kalian mengetahui sejarahnya ketiga kitab sebelumnya, kalian harus melaksanakan dengan sikap, ya. Sikap yang harus kalian ketahui untuk Taurat, Zabur, Injil, yaitu kalian harus mempunyai sifat toleran, ya, toleransi, saling menghargai kepada pemeluk agama lain, ya. Contohnya ketika ada kegiatan sosial bersama dengan non muslim, harus saling menghargai, ya, harus saling membantu, ya, kecuali dalam hal ibadah, dalam hal akidah itu tidak boleh ditolerir lagi, harus masing-masing, ya, kita meyakini bahwa kita itu melaksanakan ajaran sesuai dengan ajaran Islam, ya. Nah,
Untuk Al-Quran, nih sikapnya ya, yang harus kamu ketahui. Yang pertama, mencintai Al-Quran jelas dengan membaca, memahami ya. Kemudian yang kedua, rajin beribadah ya. Kemudian yang ketiga, rajin beramal soleh. Yang keempat, memahami atau menjauhi maksiat. Nah, itu keempat yang harus kalian tanamkan dalam sikap kalian. Yang pertama, mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh ya, bersodakoh, jariah, infak ya, kemudian menjauhi kemaksiatan ya. Nah, itu sikap yang harus kalian tanamkan. Nah, selanjutnya dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, kalian harus tahu pengertiannya ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Di sini Bapak terangkan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa iman kepada kitab Allah itu percaya bahwa akan adanya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul ya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ya. Jadi tujuan dari dituliskannya kitab-kitab Allah itu untuk supaya manusia itu ke jalan yang benar, berpedoman hidup kepada kitab-kitab, kemudian untuk menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat ya. Dunia dipakai untuk ibadah ya, kemudian untuk bekal nanti di akhirat ya, kehidupan yang abadi ya. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kitab-kitab Allah ada 4 yang diturunkan Allah ya. Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua yaitu Zabur, yang ketiga Injil ya, yang keempat Al-Qur'anul Karim. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelasin keempat kitab-kitab ini. Nah, ini dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya, artinya untuk memperkuat alasan kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah gitu. Jadi segala sesuatu harus punya alasan, harus ada landasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini dalilnya itu dari Quran surat Al-Maidah ayat 16 ya. Ya, seperti ini bunyinya ya. Nanti kalian juga baca di rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus ya. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa untuk menuju ke jalan yang lurus, menuju kepada cahaya yang terang itu dengan berpedoman kepada kitab-kitab Al-Quran ya, kitab-kitab Allah termasuk kitab Al-Quran ya. Nah, itu mungkin sepintas atau pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya macam-macam kitab-kitab Allah akan dijelaskan secara merinci untuk supaya tidak terlalu banyak. Jadi Bapak jelaskan sampai di sini dulu ya tentang kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, ini linknya untuk nanti tugas Google Form ada di Google Classroom ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya dan dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.